banyak tanaman di sekitar kita, namun masyarakat relatif belum mengenal dan mengetahui kegunaan tanaman tersebut. Di episode kali ini akan kita bahas tentang tanaman buah sirsak. Annona muricata R secara umum dinamakan sirsat atau nangka Belanda. Di berbagai daerah Indonesia buahnya dikenal sebagai nangka seberan, nangka landa untuk di daerah Jawa, nangka walanda, sirsak untuk penyebutan daerah Sunda, nangka buris, nangklan, nangkanglan untuk penyebutan daerah Madura, Srikaya Jawa daerah Bali, buah elna di Aceh, durio olondro daerah Nias, durian Betawi daerah Minangkabau. Durian Belanda di Malaysia, nangko Belando di Palembang, serta jambu landa di Lampung, penyebutan Belanda dan variasinya, Jawa, Betawi, serta seberang menunjukkan bahwa sirsak adalah buah yang didatangkan dari tempat lain. Pada kenyataannya, sirsak didatangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ke Nusantara pada abad ke-19, meskipun bukan berasal dari Eropa. Tanaman ini ditanam secara komersial untuk diambil daging buahnya. Tumbuhan ini dapat tumbuh di sembarang tempat, meskipun paling baik ditanam di daerah yang cukup berair. Nama sirsak sendiri berasal dari bahasa Belanda, zuurzak, yang berarti kantung yang asam. Pohon sirsak memiliki bentuk tajuk troll, dengan ketinggian 8 hingga 10 meter. Di Indonesia sirsak dapat tumbuh dengan baik, hingga pada ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Buah sirsak tergolong ke dalam tanaman tahunan. Daun sirsak memiliki warna hijau tua dan hijau muda, dengan panjang 6 hingga 18 cm, dengan lebar 3 hingga 7 cm. Selain itu, daun sirsak memiliki tekstur daun yang kasar dan berbentuk buat telur dengan lancip pendek pada bagian ujungnya, serta mengkilap pada bagian atasnya. Daun sirsak memiliki bau yang sangat menyengat dengan tangkai daun yang berukuran pendek, hanya 3 hingga 10 mm. Buah sirsak bukan buah sejati, yang ukurannya cukup besar hingga 20-30 cm dengan berat mencapai 2,5 kg. Yang dinamakan buah sebenarnya adalah kumpulan buah-buah, atau disebut dengan buah agregat dengan biji tunggal yang saling berhimpitan dan kehilangan batas antar buah. Daging buah sirsak berwarna putih dan memiliki biji berwarna hitam. Buah ini sering digunakan untuk bahan baku jus minuman serta es krim. Buah sirsak mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1 dan vitamin B2 yang cukup banyak, sedangkan bijinya beracun dan dapat digunakan sebagai insektisida alami, sebagaimana biji srikaya.
Manfaatnya dapat membunuh parasit, membersihkan pencernaan, meredakan saluran pernapasan, menghilangkan stres, kesehatan kulit, meningkatkan kekebalan tubuh. Sirsak juga merupakan bahan yang umum digunakan dalam jus buah segar yang dijual oleh pedagang kaki lima di Indonesia. Buah ini biasa disebut sirsak dan terkadang dibuat menjadi dodol sirsak. Manisan yang dibuat dengan cara merebus daging buah sirsak dalam air dan menambahkan gula hingga menjadi karaman dan mengeras. Di Filipina, buah ini disebut guayabano, yang berasal dari bahasa Spanyol guanabana, dan dimakan saat matang, atau digunakan untuk membuat jus, smoothie, atau es krim. Terkadang daunnya digunakan untuk mengempukkan daging. Di Vietnam, buah ini disebut mangcu sim sirsak siam di selatan, atau mangcu sirsak di utara, dan digunakan untuk membuat smoothie, atau dimakan begitu saja. Di Kamboja, buah ini disebut teh barung, secara harfiah berarti buah apel puding barat. Dalam bahasa Melayu, buah ini dikenal dengan nama durian Belanda, dan di Malaysia Timur, terutama di kalangan masyarakat dusun di Sabah, buah ini dikenal dengan nama lampun. Sangat populer dimakan mentah, saat matang, atau digunakan sebagai salah satu bahan dalam ais kacang atau ais batu campur. Buah ini biasanya diambil dari pohonnya saat matang dan dibiarkan matang di sudut gelap, lalu dimakan saat sudah matang. Memiliki bunga berwarna putih dengan aroma yang sangat menyenangkan, terutama di pagi hari, meskipun dikenal luas sebagai salad durian oleh penduduk Brunei Darussalam. Buah ini tersedia secara luas dan mudah ditanam. Daun sirsak dijual dan dikonsumsi di Indonesia sebagai fitoterapi. Daunnya biasanya direbus untuk membuat teh. Karena distribusi buah ini yang luas, produknya dikonsumsi di banyak negara seperti Jamaika, Meksiko, Brasil, Venezuela, Kolombia, dan Fiji. Biji biasanya dibiarkan saat memasak dan dibuang saat dikonsumsi, kecuali jika blender digunakan untuk memprosesnya. Buah sirsak dapat diperbanyak dengan beberapa cara, yaitu perbanyakan generatif dengan biji. Cara ini dilakukan dengan menyemai biji dari buah sirsak yang sudah tua. Biji sirsak yang digunakan harus berasal dari buah yang sudah tua, sehat, dan umurnya minimal lebih dari 3 tahun. Perbanyakan vegetatif dengan sambung pucuk atau okulasi. Cara ini dinilai lebih mudah dan cepat tumbuh. Pohon sirsak yang ditanam dengan cara okulasi dapat mulai berbuah pada umur 2 hingga 3 tahun. Sekian ulasan singkat tentang tanaman buah sirsak. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir video. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.